Hari ini kita akan membedah sebuah tumpukan catatan sejarah, literatur klasik, dan beberapa fragmen arsip. Semuanya merekam kehidupan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada abad ke-19. Iya, sebuah era yang sangat krusial. Sangat krusial. Dan misi kita dalam penelusuran kali ini adalah untuk membongkar sebuah fenomena yang, kalau dipikir-pikir, sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Betul sekali. Fenomena tentang tradisi komunal, kan? Tepat. Bagaimana sebuah tradisi yang di permukaan terlihat berniat baik, justru bisa menjelma menjadi sesuatu yang mencekik masyarakat kelas bawah. Kita akan melihat titik balik sejarah dari kacamata seorang pemuda yang kelak mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Tapi untuk memahami seberapa berat beban kultural saat itu, kita tidak bisa hanya melihat angka atau fakta sejarah saja. Sama sekali tidak bisa. Makanya saya ingin mengajak Anda yang sedang mendengarkan untuk masuk langsung ke dalam suasananya. Mari kita bangun visualisasinya. Coba Anda pejamkan mata sejenak, biarkan imajinasi Anda melesat jauh, melintasi lorong waktu. Kita kembali ke penghujung abad ke-19, tepatnya di tahun 1878. Bayangkan suasana Jogja pada masa itu. Bayangkan Anda sedang berdiri di bawah langit Yogyakarta, langit yang tadinya berwarna merah tembaga dan indah, kini perlahan-lahan memudar, berubah menjadi malam berhawa dingin yang begitu pekat. Anda melangkah pelan, menyusuri lorong-lorong sempit. Menyusuri lorong di Kampung Kauman, di udara ada aroma asap kemenyan yang menguar begitu kuat menusuk hidung. Asap itu bercampur dengan sayup-sayup lantunan doa yang menggema dari sebuah rumah berdinding gedek atau anyaman bambu yang terlihat sangat rapuh di tengah kegelapan. Selamat datang di Podcast Dongeng. Suasana yang baru saja Anda bangun itu memberikan fondasi yang sangat penting untuk analisis kita hari ini. Karena Kauman di tahun 1878 itu bukan sekedar permukiman biasa ya. Benar. Itu adalah pusat syiar, semacam epicentrum kehidupan religius yang letaknya persis di pelataran keraton. Tapi, nah ini yang menarik, di balik status prestisius sebagai kampung santri itu, kondisi sosial ekonominya sangat timpang. Sangat kontras dengan nama besarnya. Ya, dinding gedek yang rapuh, udara dingin yang menusuk, dan aroma kemenyan itu adalah realitas sehari-hari dari mayoritas penduduknya. Mereka berada di garis kemiskinan ekstrim di bawah bayang-bayang kolonialisme. Jadi lantunan doa di sana itu punya makna ganda. Sangat ganda. Doa-doa itu seringkali bukan hanya berisi harapan spiritual, tapi juga semacam keputusasaan material yang tidak berani diucapkan secara lantang. Itu poin yang sangat menarik. Karena dari catatan yang kita jadikan sumber utama hari ini, rumah anyaman bambu yang sedang kita bicarakan ini adalah kediaman keluarga Pak Poniman. Iya, sang ayah dari keluarga itu. Dan sang kepala keluarga baru saja mengembuskan nafas terakhirnya hari itu. Ia pergi meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih sangat kecil. Salah satunya adalah Pono. Pono ini sahabat dari tokoh pemuda yang akan kita bahas nanti, kan? Betul. Saat itu Pono baru berusia 10 tahun. Nah, kematian jelas merupakan tragedi yang menghancurkan. Tetapi yang membuat saya benar-benar terenyuh saat menelusuri kisah ini adalah, bagi keluarga Pak Poniman, air mata kehilangan itu bahkan belum sempat mengering. Belum sempat mereka memproses kedukaan mereka. Iya, sebelum sebuah ketakutan yang jauh lebih masif datang menghantam. Bukan ketakutan akan siksa kubur, melainkan ketakutan akan sanksi sosial dari tetangga. Inilah paradoks terbesar yang kita temukan dalam literatur sejarah sosial Jawa masa itu. Bagaimana sistem sosialnya bekerja saat itu? Masyarakat saat itu sangat terikat pada norma komunal. Aturan yang tidak tertulis, namun memiliki kekuatan menghukum yang luar biasa. Menghukum secara mental dan sosial. Tepat. Ketika tulang punggung keluarga berpulang, janda dan anak-anak yatim itu tidak diberi ruang untuk sekedar menangis dengan wajar. Ekspektasi lingkungan seketika mengambil alih. Tetangga berdatangan dengan dalih mendoakan, namun tradisi menuntut tuan rumah untuk menyediakan jamuan. Sebagai bentuk penghargaan, katanya. Ya, dan tuntutan ini bersifat mutlak. Jika keluarga Anda tidak menggelar selamatan atau yasinan dengan pantas, kalian akan dikucilkan. Dianggap tidak menghormati arwah. Dan kata pantas di sini, kalau kita melihat kondisi ekonomi keluarga Poniman, itu benar-benar di luar nalar. Di catatan ini digambarkan dengan sangat spesifik situasi di dalam rumah mereka malam itu. Coba Anda bayangkan kontras di dalam ruangan itu. Di satu sudut ruangan yang pengap, dipenuhi puluhan pelayat yang duduk bersila, terhidang makanan yang terbilang sangat mewah untuk ukuran masyarakat jelata Kauman. Ada apa saja di sana? Ada tumpukan kue apem,
Ada ketan dan ada ayam rebus utuh yang disusun rapi di atas nampan. Ini disajikan sebagai simbol sesaji. Tapi, coba kita sorot sudut yang lain. Di area dapur yang remang-remang, ada sang istri dan anak-anaknya yang jelas-jelas sedang kelaparan. Ini yang membuat saya sungguh terenyuh membaca arsip tersebut. Jangankan makan ayam rebus, untuk nasi putih saja mereka kesulitan. Di hari di mana dunia mereka runtuh, sang istri dan anak-anak yatim ini dituntut untuk memaksakan senyum yang getir, mondar-mandir melayani tamu. Realitas yang sangat menyayat hati. Kita benar-benar dihadapkan pada sebuah ironi yang luar biasa kejam di sini. Agama yang esensi sejatinya diturunkan untuk menjadi pelipur lara, untuk memeluk mereka yang tertimpa musibah, justru berbalik arah. Berubah menjadi beban. Menjadi mesin penghancur bagi si miskin. Para pelayat itu datang mungkin dengan niat tulus mendoakan. Tetapi mereka seolah menutup mata bahwa sang tuan rumah harus menanggung utang, bahkan rela perut mereka sendiri keroncongan murni demi memberi makan para tamu. Ya. Ini bukan sekedar pelestarian budaya, tapi sebuah distorsi nilai kemanusiaan. Saya sepenuhnya sepakat. Dan penderitaan ini tidak berhenti pada senyum paksaan di ruang tamu saja. Saat saya menelusuri lebih jauh ke dalam teks, ada satu momen spesifik yang menurut saya adalah inti dari semua kepiluan ini. Momen ketika pemuda itu hadir. Iya, malam itu, di antara pelayat, hadir seorang pemuda bernama Muhammad Darwis. Kelak sejarah mengenalnya sebagai K.H. Ahmad Dahlan. Tokoh besar pembaharuan Islam. Betul sekali. Saat itu ia masih muda. Hadir menemani ayahnya, Kiai Abu Bakar. Ada insiden kecil di mana Darwis sedang menunggu giliran di depan kamar mandi rumah. Di sanalah, tanpa sengaja, ia menguping percakapan lirih dari area dapur. Percakapan Ibunda Pono. Getar menahan tangis. Kalimatnya persis seperti ini. Bayarnya nyicil ya Bu, namanya juga buat ibadah. Kalimat itu sungguh sebuah justifikasi yang lahir dari keputusasaan absolut. Namanya juga buat ibadah. Ya, sang ibu harus merelakan satu-satunya harta yang mungkin ia miliki, entah sepasang anting perak atau meminjam beras dengan bunga mencekik. Bukan untuk foya-foya. Dia dikondisikan oleh lingkungannya untuk percaya bahwa inilah cara menyelamatkan arwah suaminya. Dan lintah darat seperti Maodah memanfaatkan itu. Sangat paham. Mereka melihat tradisi kematian bukan sebagai momen duka, tapi sebagai pasar yang tidak akan pernah sepi. Ada kematian, berarti ada kebutuhan uang tunai instan untuk selamatan. Sistem ini mengeksploitasi kesedihan secara sistematis. Kalau dipikir-pikir, interaksi dengan lintah darat di abad ke-19 ini sebenarnya punya gema yang kuat di zaman kita sekarang. Bukankah ini esensinya sama persis dengan jeratan pinjaman online ilegal berkedok dana talangan? Analogi yang sangat akurat. Berapa banyak orang saat ini yang nekat meminjam puluhan juta dengan bunga harian yang mencekik hanya untuk resepsi pernikahan mewah atau acara keluarga yang besar murni karena tidak kuat menanggung rasa malu diomongin tetangga. Benar. Anatomi tekanan ini tidak berubah, hanya mediumnya yang bertransformasi. Di tahun 1878 maupun hari ini, kita berhadapan dengan hegemoni tradisi. Hegemoni tradisi, bisa dijelaskan sedikit tentang itu? Itu adalah kondisi di mana aturan sosial yang menindas secara perlahan diterima sebagai kebenaran mutlak yang tak boleh dipertanyakan. Orang tidak lagi berpikir rasional apakah tradisi itu menyakiti mereka atau tidak. Mereka hanya menuruti karena takut dicap menyimpang. Jadi Ibu Pono ini membeli validasi sosial. Tepat. Ia membeli keamanan agar arwah suaminya tidak digunjingkan penduduk kampung. Dan di tengah situasi yang begitu menyesakkan itulah, pemuda bernama Darwis ini duduk terdiam. Sumber sejarah mencatat bahwa Darwis malam itu hanya menatap nanar ke arah nampan hidangan tersebut. Di kepalanya terjadi benturan pemikiran yang keras. Ia mulai mempertanyakan semuanya. Mengapa keluarga yang sedang hancur lebur hatinya ini, yang justru harus repot sibuk memasak? Mengapa menghidangkan makanan yang untuk mereka sendiri saja tidak pernah mereka nikmati? Bukankah seharusnya tetangga yang sehat yang membawa makanan ke rumah ini? Apa yang dialami Darwis saat itu, dalam psikologi sering disebut disonansi kognitif. Perasaan tidak nyaman yang sangat ekstrim ya? Iya, ketika keyakinan yang kita miliki berbenturan keras dengan kenyataan yang kita lihat. Darwis ini sudah mendalami teks-teks agama murni di Mekah. Dalam ajaran Islam awal, ada preseden historis yang jelas. Kisah tentang keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Tepat sekali. Ketika keluarga Ja'far tertimpa musibah kematian, instruksinya sangat gamblang. Tetanggalah yang wajib memasak dan membawakan makanan agar keluarga berduka tidak makin terbebani.
Itu adalah ajaran murni tentang empati. Namun yang ia saksikan di ruang tamu keluarga Poniman adalah kebalikannya 180 derajat. Kenyataan di lapangan telah terdistorsi. Ajaran suci tentang solidaritas sosial itu terkubur oleh praktik sinkretisme. Kercampuran berbagai aliran kepercayaan itu ya. Ya, tradisi animisme kuno yang terbiasa memberikan sesajen mewah kepada roh leluhur, perlahan dibungkus dengan kemasan doa-doa seperti yasinan. Akibatnya sangat fatal. Ini menghasilkan apa yang sering dikritik sebagai tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kepercayaan yang diada-adakan tanpa dasar yang jelas. Betul, agama yang harusnya menjadi pembebas, di titik ini sedang dibajak oleh budaya yang menyiksa kaum miskin. Membaca pergolakan batin Darwis membuat kita ikut merasakan rasa frustrasinya. Ia bahkan sempat mempertanyakan hal ini kepada ayahnya sendiri, Kiai Abu Bakar, saat berjalan pulang menembus dinginnya malam. Dan apa jawaban sang ayah? Sang ayah yang mewakili pandangan tokoh masyarakat saat itu mencoba menenangkan. Ia menjelaskan bahwa hidangan itu adalah perwujudan dari pepatah Jawa, mikul dur mendem jero, artinya menjunjung tinggi derajat leluhur dan memendam segala keburukannya. Dianggap murni sebagai penghormatan? Iya, tapi penjelasan normatif ini sama sekali tidak mempan untuk meredakan gejolak di dada Darwis. Bagaimana mungkin ia menerima alasan penghormatan, sementara di telinganya masih terngiang jelas isak tangis Ibu Pono yang memohon kepada lintah darat? Jawaban ayahnya itu bukti tebalnya kabut yang menutupi nalar kritis masyarakat. Mereka hanya melihat permukaan simboliknya. Mereka menolak melihat ke bawah permukaan, di mana sistem ini melahirkan penderitaan struktural. Dan Darwis menolak untuk ikut buta? Darwis memiliki kepekaan nurani yang melampaui zamannya. Ia tahu utang kepada Maodah itu akan mencekik keluarga Pono selama bertahun-tahun, mengorbankan masa depan anak-anak yatim tersebut. Ketidakmampuan Darwis untuk mendamaikan ajaran agama dengan realitas ini memuncak menjadi teror psikologis malam itu juga. Di catatan ini disebutkan bahwa sepulangnya ke rumah, Darwis sama sekali tidak bisa tidur. Dia dihantui oleh penglihatannya sendiri. Ya begitu ia memejamkan mata, ia dihantui visi yang sangat menyeramkan. Dalam bayangannya, muncul wajah-wajah pucat berbalut kain kafan dari tetangga-tetangganya yang telah meninggal, termasuk almarhum Pak Poniman. Pengalaman yang sangat emosional. Wajah pucat ini menatap Darwis dengan tatapan nanar, merintih. Seolah meminta tolong dicarikan uang agar bisa mendanai peringatan 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari kematian mereka. Bayangan itu membuat Darwis terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin. Visi tersebut sangat kaya makna simbolis. Pikiran bawah sadar Darwis sedang memproyeksikan rasa bersalah dan kemarahan kolektif. Orang mati seolah disandera oleh gengsi dan ritual orang hidup yang mahal. Sebuah penyanderaan kultural. Benar. Malam itu adalah malam transmutasi bagi Darwis. Kegelisahan intelektualnya berubah menjadi panggilan moral yang menggebu. Ia harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang radikal memang, akhirnya ia lakukan. Keesokan harinya, ia mendatangi Pono, sahabat kecilnya. Dari mulut Pono terkonfirmasi semua firasat buruk itu. Pono bercerita betapa ibunya terpaksa berutang dengan bunga tak masuk akal demi selamatan semalam. Dan ini memicu keputusan besarnya. Iya, mendengar langsung bagaimana sebuah keluarga dihancurkan atas nama agama, Darwis membatalkan niatnya untuk masuk ke Estovia. Ia menolak sekolah kedokteran itu dan memilih mendedikasikan hidupnya mendalami dan memurnikan ajaran Islam. Kita harus mengukur skala pengorbanan ini. Di era Hindia Belanda, masuk ke Estovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra itu adalah pencapaian tertinggi. Tiket emas keluar dari kemiskinan. Lulus Estovia berarti otomatis masuk kelas priai baru, gaji tinggi, kehormatan dari pemerintah kolonial, tapi ia membuangnya karena ia sadar penyakit paling mematikan di masyarakatnya bukan kolera atau malaria, Melainkan penyakit kultural yang jauh lebih mengakar, penyakit spiritual. Bangsanya sedang dijajah secara berlapis, di luar dijajah Belanda, di dalam dijajah oleh tradisi buta dan kebodohan. Ia menolak Stovia untuk mengobati akar penyakit sosial itu. Inilah embrio dari teologi Al-Ma'un. Teologi tindakan nyata untuk membela kaum miskin. Membela mereka yang tertindas secara sistemik seperti keluarga Poniman. Darwis bertekad mengembalikan wajah Islam yang murni, yang berpihak pada kaum papa, bukan malah mencekik mereka. Merinding saya mendengarnya. Perjalanan dari lorong sempit berbau kemenyan menuju resolusi yang mengguncang sejarah. Benang merah dari arsip ini sangat terang benderang. Esensi sejati ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Kasih sayang bagi seluruh alam.
Gama hadir sebagai mata air yang menyembuhkan, meringankan beban. Ia sama sekali tidak diturunkan untuk menjadi rantai besi tradisi yang dipaksakan hanya demi gengsi komunal. Itulah mengapa kita harus terus membaca sejarah. Kisah dari Kauman tahun 1878 ini memaksa kita bercermin. Di permukaan, kita hidup di era modern, tapi tekanan sosial berkedok tradisi masih hidup lega di sekitar kita. Seringkali kita tidak sadar. Jika simpati kita terhadap mereka yang berduka masih berwujud kedatangan yang merepotkan, menghabiskan hidangan tuan rumah yang hancur hatinya, kita belum beranjak seinci pun dari abad ke-19. Simpati sejati adalah memeluk kesedihan mereka, mengambil alih beban finansial, dan menjamin masa depan anak yatimnya. Mengeluarkan uang yang tidak Anda miliki, berutang sana-sini untuk mengikuti sebuah ritual atau tradisi demi gengsi keluarga, apakah Anda sebenarnya sedang melestarikan keluhuran budaya, ataukah Anda sekedar memberi makan ego komunal kita yang tidak pernah merasa kenyang? Sebuah perenungan yang sangat mendalam. Darwis muda hanya bisa menatap nanar. Keresahan ini baru permulaan. Karena di sudut lain keraton, gesekan gengsi antar kampung santri justru makin meruncing. Apa yang terjadi antara Kauman dan Ngadi Suryan, kita bahas sesaat lagi.